Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Nur Hidayat Ramadan, guru di Madrasah Aden Negeri ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan sama-sama kita pelajari tentang konsep dasar penilaian. Nah, seperti apa konsep dasar penilaian itu? Mari sama-sama kita ikuti. Saya awali dengan pengertian dari penilaian atau yang lebih dikenal dengan istilah asesmen. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Nah, pengumpulan informasi tersebut ditempuh melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber. Pengumpulan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik memerlukan metode dan instrumen penilaian serta prosedur analisis sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dalam hal ini disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik di tempat Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimanakah proses penilaian ini tergolong proses penilaian yang baik? Jadi, untuk melakukan penilaian, Bapak Ibu harus melalui 3 tahapan pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan yang dikenal dengan istilah assessment of learning atau penilaian pada akhir pembelajaran. Yang kedua, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Dan yang ketiga adalah assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Nah, bagaimanakah maksud dari 3 pendekatan ini? Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Bapak Ibu dapat melakukan penilaian menggunakan pendekatan assessment of learning saat peserta didik menempuh ujian akhir sekolah. Bisa juga ketika peserta didik mengikuti ujian akhir nasional, yang nantinya diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Nah, pada assessment for learning ini, pendidik atau guru memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan pembelajaran peserta didik, dan menentukan kemajuan belajarnya. Contoh dari penerapan assessment for learning bisa kita lihat atau bisa Bapak Ibu praktekkan dalam penugasan, kemudian presentasi, kemudian tugas proyek, kuis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, assessment as learning. Assessment as learning mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yakni berfungsi formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung maupun berdasarkan hasil penilaian. Letak perbedaan antara assessment for learning dan assessment as learning yaitu terletak pada adanya keterlibatan peserta didik dalam melakukan assessment as learning. Contohnya penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Nah, berikutnya penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan pada pendekatan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan dengan assessment of learning. Skemanya bisa Bapak Ibu perhatikan pada gambar piramida yang ada di slide ini. Jadi dari slide ini, dari gambar piramida yang ditampilkan, terlihat bahwa assessment as learning dan assessment for learning memiliki peran yang lebih besar guna dijadikan sebagai pendekatan dalam memberikan penilaian pembelajaran terhadap hasil belajar maupun proses belajar dari peserta didik. Mengapa demikian? Karena assessment as learning dan juga assessment for learning penekanannya lebih kepada proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik. Nah, dalam melakukan penilaian, Bapak Ibu harus memiliki prinsip
dalam memberikan penilaian. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yang pertama adalah sahih. Artinya penilaian harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan peserta didik yang dapat diukur. Yang kedua adalah objektifnya. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Oleh karena itu, penilaian harus dirumuskan dengan pedoman penilaian atau yang dikenal dengan istilah rubrik, sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan mengurangi tingkat subjektivitas. Yang ketiga adalah adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, dan seterusnya. Yang keempat adalah terpadu. Maksudnya, penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Berarti, ketika terjadi proses pembelajaran atau ketika adanya pembelajaran bersama guru dan juga peserta didik, maka di saat itulah proses penilaian seharusnya sudah dilakukan oleh pendidik. Yang kelima adalah terbuka. Maksudnya, prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus jelas dan dapat diketahui oleh siapapun, baik oleh pihak sekolah maupun oleh pihak orang tua atau wali dari peserta didik. Yang keenam, penilaian harus menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya, penilaian yang dilakukan oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Yang ketujuh, sistematis. Maksudnya adalah penilaian dilakukan secara berencana dan juga bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Diawali dengan adanya pemetaan, kemudian identifikasi dan analisis kompetensi dasar, dan juga indikator ketercapaian kompetensi dasar. Yang kedelapan, penilaian harus beracuan pada kriteria, yaitu penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Artinya, dalam melakukan proses penilaian, pendidik harus memiliki acuan. Dalam hal ini, acuan yang digunakan adalah kompetensi dasar pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Pendidik tidak boleh melakukan penilaian berasaskan pada perbandingan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang kesembilan, akuntabel. Maksudnya adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, kemudian prosedur, maupun hasilnya. Nah, pada poin akuntabel ini, pendidik dituntut agar dapat mempertanggungjawabkan proses penilaian yang sudah dilakukan sampai dengan hasil penilaian tersebut. Nah, akuntabilitas penilaian ini dapat dipenuhi jika penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau guru dilakukan secara sahih, kemudian objektif, adil, dan juga terbuka. Yang berikutnya, tujuan dilakukan penilaian hasil belajar. Saya yakin berkaitan dengan tujuan penilaian hasil belajar, Bapak Ibu Guru sudah mengetahui semuanya. Jadi, tujuan penilaian hasil belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum mencakup poin 1, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Artinya, dengan adanya penilaian, pendidik atau guru mampu mengukur dan melihat sampai di mana ketercapaian kompetensi yang dapat ditempuh oleh peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Poin memperbaiki proses pembelajaran ini letaknya pada dua unsur. Yang pertama, unsur pendidiknya. Yang kedua adalah peserta didik. Yang ketiga, sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa. Yang kedua, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Jadi, ketika siswa atau peserta didik mengalami kendala atau kesulitan dalam belajar, maka dengan adanya konsep dasar penilaian ini bisa dijadikan sebagai salah satu cara mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar. Yang keempat, penentuan kenaikan kelas peserta didik. Dan yang kelima, sebagai salah satu cara untuk memotivasi belajar peserta didik
dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Fungsi dari penilaian hasil belajar. Jadi, penilaian hasil belajar memiliki fungsi yang pertama sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. Yang kedua, sebagai umpan balik dalam perbaikan prosedur belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, sebagai bahan evaluasi diri terhadap kinerja siswa. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya berkaitan dengan konsep dasar penilaian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.